Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya. Tak lupa sholawat serta salam saya curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Nuri Novianti Apidah SSM HUM dan Ibu Nur Hasanah SSM HUM selaku dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan artikel yang sudah saya buat, yang dimana judul yang saya angkat yaitu pengaruh peran keluarga terhadap pembentukan karakter anak di era digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safanul Maisya dengan nomor NIM 2104898. Di sini ada topik-topik yang akan saya bahas, yaitu pertama ada pendahuluan, yang kedua ada review literatur, yang ketiga ada metode, yang keempat ada masalah, yang kelima ada pembahasan, yang keenam ada kesimpulan, yang terakhir ada referensi. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini semakin pesat. Seluruh kehidupan manusia saat ini dipengaruhi teknologi dan informasi. Pengaruh dari kemajuan teknologi dan informasi berdampak pada kegiatan manusia. Kemajuan teknologi dan informasi dapat mendatangkan keuntungan yang bernilai positif bagi kehidupan manusia, di mana kemajuan teknologi dan informasi membuat kegiatan manusia menjadi instan, bahkan dengan mudahnya terpenuhi. Akan tetapi di sisi lain, kemajuan teknologi dan informasi dapat mendatangkan kerugian yang bernilai negatif bagi kehidupan manusia, di mana kemajuan teknologi dan informasi dapat merusak apabila manusia tidak memiliki sikap kritis dan selektif. Selanjutnya ada literatur review, di mana topik yang saya angkat yang pertama yaitu ada era digital, di mana era digital adalah era di mana seluruh kehidupan manusia dipermudah dengan teknologi. Yang kedua ada keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dalam membentuk karakter anak, terutama orang tua, menjadi tugas akan tanggung jawabnya. Yang ketiga ada topik anak. Anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada pasangan suami istri. Yang keempat ada orang tua, yaitu penanggung jawab atas perkembangan dan pertumbuhan anak dalam keluarganya. Selanjutnya metode yang saya gunakan yaitu tentang pendekatan kualitatif jenis library research atau metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di mana saya memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian, dan metode yang digunakan dalam kajiannya yaitu metode penelusuran data atau online internet searching dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui literasi yang terdiri bahan kajian pustaka yang koheren dengan objek atau pembahasan yang saya maksud. Analisis datanya menggunakan analisis isi. Lalu pembahasan yang mendalam dalam isi suatu informasi tertulis atau terletak dalam berbagai sumber informasi. Lalu data yang diperoleh diakumulasi, dianalisis, disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai pengaruh peran keluarga terhadap pembentukan karakter anak. Selanjutnya saya mengangkat judul artikel karena saya melihat dari dampak dari teknologi yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu karakter anak di era digital berbeda dengan generasi sebelumnya yang menyebabkan tantangan bagi keluarga, terutama orang tua dalam menentukan pola asuh dan untuk mendidik anak. Rumusan masalah atau poin permasalahan yang akan dibahas yaitu yang pertama dampak pengaruh teknologi media digital dan internet. Yang kedua ada karakter anak di era digital. Yang ketiga ada jenis-jenis pola asuh. Yang pertama, topik pembahasan pertama yaitu dampak pengaruh teknologi media digital dan internet. 1. Pengguna internet memiliki sifat tidak sabar. Semakin cepat internet yang digunakan oleh para pengguna ini, semakin tidak sabar jika koneksi menjadi lambat. Yang kedua, pudarnya kemampuan anak dalam teknik membaca tradisional. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi begitu pesat. Yang ketiga, anak milenial kurang memiliki produktivitas kerja. Penggunaan teknologi yang berlebihan justru membuat produktivitas kerja anak semakin berkurang. Masih topik yang sama, yang keempat yaitu zona privasi terancam dengan adanya internet. Yang kelima, anak yang menghabiskan banyak waktu di depan internet menyebabkan penyakit baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Yang keenam, anak dan remaja berpeluang untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan dalam bidang akademik. Selanjutnya masuk pada topik pembahasan kedua yaitu karakteristik anak di era generasi digital. Yang pertama memiliki ambisi tinggi untuk sukses. Anak milenial memiliki karakter yang positif dan optimis dalam menggapai mimpi dalam hidupnya.
Yang kedua, anak cenderung berpikir simpel dan bersikap instan yang menggunakan kecepatan. Anak-anak generasi milenial menyukai pemecahan masalah yang praktis dan tidak sabar, mengikuti proses untuk mencermati suatu masalah. Yang ketiga, anak menyukai kebebasan. Generasi milenial menyukai kebebasan, seperti kebebasan berpendapat, berkreasi, dan berekspresi. Masih topik yang sama, yang keempat yaitu percaya diri atau confident. Anak-anak yang lahir pada generasi ini mayoritas memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan memiliki sikap optimis. Yang kelima yaitu anak cenderung menyukai hal yang detail dan teliti. Generasi ini termasuk generasi yang kritis dan berpikir. Selain itu, generasi ini sangat detail dalam mencermati suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi dalam hidup. Selanjutnya, anak mempunyai keingintahuan yang besar dan ingin mendapatkan pengakuan. Setiap orang pada dasarnya memiliki keinginan agar diakui atas kerja keras, usaha, potensi yang telah didedikasikan untuk berbagai kepentingan. Selanjutnya masuk pada topik yang ketiga, yaitu pola asuh orang tua terhadap anak di era digital. Sebelum itu, yang perlu kita ketahui, yaitu hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan pola asuh orang tua kepada anaknya. Yang pertama, orang tua perlu mengetahui dan memahami hal-hal yang terjadi pada anak, baik pertumbuhan, pola hidup, dan perkembangan anak. Yang kedua, yaitu orang tua perlu mendampingi anak-anak sebagai generasi digital menuju arah yang positif. Yang ketiga, pengguna media digital sesuai usia dan tahap perkembangannya. Selanjutnya, masih topik yang sama, namun dengan subtopik yang berbeda, yaitu jenis-jenis pola asuh. Yang pertama, pola asuh tipe pertama adalah orang tua otoriter. Pola asuh tipe kedua adalah orang tua permisif. Pola asuh tipe ketiga adalah orang tua univolved. Masih topik dan subtopik yang sama, pola asuh tipe keempat adalah pola asuh orang tua autoritatif. Pola asuh tipe kelima adalah pola asuh anak yang memiliki fondasi spiritualis. Pola asuh tipe ke-6 dan ke-7 adalah pola asuh yang terbuka atau inklusif dan pola asuh yang tidak manipulatif. Kesimpulan dari pembahasan artikel saya yaitu perkembangan teknologi dan informasi saat ini semakin pesat. Seluruh kehidupan manusia saat ini dipengaruhi teknologi dan informasi. Pengaruh dari kemajuan teknologi dan informasi berdampak pada kegiatan manusia. Orang tua menginginkan anak yang multitasking, yang memiliki pengetahuan dan penguasaan iptek, juga menjadikan anak yang memiliki sikap terbuka termasuk pada urusan keluarga, peka terhadap lingkungan, dan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Karena generasi milenial dapat mendapatkan informasi begitu cepat, yang menjadikan generasi milenial adalah generasi penuh ide dan inovatif, yang cenderung kritis. Peran orang tua di era digital berperan dalam upaya untuk meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi dan mengoptimalkan dampak positifnya. Itulah yang menjadi tantangan berat bagi orang tua untuk sadar teknologi dan melek akan media di tengah perkembangan zaman. Orang tua perlu memahami karakteristik anak di era digital, seperti sekarang dengan sikap mereka yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Adapun karakteristik yang dimiliki anak generasi Z atau generasi milenial yaitu ambisi yang tinggi, berpikir praktis, instan dalam berperilaku, menyukai kebebasan, percaya diri, detail, teliti, keingintahuan yang besar, ingin mendapatkan pengakuan, dan anak lebih ahli dalam penggunaan teknologi. Ketika orang tua mengetahui sikap dan karakter anak, maka orang tua perlu menyelam mengenai teknologi dan menganalisis apa dampak yang ditimbulkan dari perkembangan zaman saat ini. Beberapa dampak dari kemajuan teknologi, terutama media digital dan internet, yaitu pengguna internet tidak sabar, hilangnya atau pudahnya teknik membaca tradisional, produktivitas kerja tidak teratur, zona privasi terancam, waktu dihabiskan oleh internet, berdampak pada kesehatan fisik maupun kesehatan mental, dan kejahatan, dan juga penyimpanan yang dilakukan oleh anak di bidang akademik. Maka orang tua perlu mengetahui jenis pola asuh yang sudah ada untuk menerapkan pola asuh yang baru bagi anak di era digital saat ini. Ada beberapa ahli menyatakan beragam pola asuh sebagai berikut. Menurut Rahmat ND, kita perlu mengetahui beberapa hal terlebih dahulu untuk mempertimbangkan pola asuh yang akan diterapkan pada anak. Adapun pola asuh menurutnya yaitu orang tua dengan pola asuh otoriter, orang tua dengan pola asuh permisif, orang tua dengan pola asuh univolved, dan orang tua dengan pola asuh autoritatif. Menurut Rahmat dan Yogyakarta ND, beberapa pola asuh yaitu orang tua dengan pola asuh memandang benteng spiritual yang kuat, orang tua dengan pola asuh terbuka, dan orang tua dengan pola asuh tidak manipulatif. Apabila orang tua telah mengerti tiga hal yaitu karakteristik, dampak, dan pola asuh, maka orang tua menentukan apa yang harus diterapkan oleh mereka kepada anak-anaknya di era digital. Dan ini ada beberapa jurnal referensi yang telah saya kutip.
dan saya jadikan bahan, yaitu ada Andriani, Aslan, Atmojo, Baharudin, Mawati, Nurlina, dan Rahmat dan Rahmatullah. Sekian dari pembahasan mengenai artikel yang saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan. Terima kasih.